Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4729. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba bersaing dengan binatang penelan langit. Dev tersenyum sedikit dan berkata, unicorn api kecil ini terlalu kecil, dan mungkin tidak sebanding dengan Mosaing, tapi binatang kecil penelan langit itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah, dan ia mampu menyerap segalanya dengan mulutnya yang terbuka. Aku akan bertarung dengannya, tetapi jika aku melukai tungganganmu, mohon jangan salahkan aku, rekan Daois Chen. Mosaing mengepalkan tangannya dan berkata, aku tidak akan menyalahkanmu, sama sekali tidak akan menyalahkanmu, tapi sebaliknya, jika kamu terluka, jangan salahkan aku juga. Dev melambaikan tangannya dan berkata, binatang penelan langit itu bukan miliknya, dan toh binatang itu tidak akan mendengarkannya. Jika binatang itu benar-benar terluka, yang akan merasa sedih adalah Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Setelah Mosaing selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika dan langsung menuju ke arah binatang kecil penelan langit. Alasan mengapa ia disebut Mosaing yang berarti bayangan, adalah karena kecepatannya begitu cepat sehingga bayangannya pun tidak terlihat. Tepat saat bayangan pembunuh hitam itu bergerak, binatang kecil penelan langit itu tampaknya mengetahui sesuatu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap yang besar langsung menyedot bayangan hitam pembunuh itu ke perutnya. Dev dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Mereka bahkan tidak sempat melihat bayangan Mosaing sebelum dia menghilang. Di mana orangnya? Mana Mosaing? Tanya Huas Hangweng. Lin Kevan dan Dev juga buru-buru mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan jejak Mosaing. Pada saat ini, Dev memperhatikan perut binatang kecil penelan langit itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berlari cepat. Katakan saja cepat, kamu bukan orang jahat, kamu adalah temanku. Dev mengguncang binatang kecil penelan langit dan berteriak keras. Binatang kecil penelan langit itu membuka mulutnya dan menyemburkan bayangan hitam pembunuh. Pada saat ini, Mosaing sudah setengah mati, tubuhnya dipenuhi lendir, dan dia terus batuk. Ini sungguh mengerikan, benar-benar mengerikan. Ada ketakutan di mata Mosaing, yang membuat orang menjadi linglung. Lin Kevan dan Hua Zhangweng juga tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Mosaing memasuki perut binatang kecil penelan langit. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah bilang kamu tidak bisa melakukannya, tetapi kamu bersikeras mencoba dan kamu hampir mati. Dev memandang Mosaing dan tidak bisa menahan tawa. Lin Kevan menatap Dev, matanya penuh dengan gairah, dan berkata, Saudara Chen, kamu punya dua tunggangan, sayang sekali, aku ingin tahu apakah kamu bisa. Tidak, tungganganku sudah mengenali tuannya. Dev tidak menunggu Lin Kevan mengatakan apapun dan langsung menolaknya. Dia tahu orang ini berencana mengambil tunggangannya lagi. Dev mengambil kembali unicorn api kecil dan binatang kecil penelan itu, melirik Mosaing dan berkata, cepat mandi, kalau tidak kamu akan bau. Dev hanya ingin pamer dan memberitahu Lin Kevan dan dua lainnya tentang kekuatannya. Tidak mungkin dia akan memberikan semua ini begitu saja. Tidak apa-apa jika dia memberikan beberapa pil dan batu abadi, tetapi dia tidak bisa memberikan semua harta karun di tubuhnya. Setelah Dev pergi, Lin Kevan dan dua orang lainnya sudah mulai memandang Dev dengan mata baru. Lagi pula, jika seseorang memiliki begitu banyak harta, tidak perlu lagi mengatakan identitas dan latar belakangnya. Sial, saudara iparku benar-benar punya latar belakang. Dia punya beberapa hal menarik yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dia agak pelit dan tidak memberiku apapun. Tapi, itu tidak masalah. Saat adikku menikah, aku akan membuat orang ini memberikan lebih banyak hadiah. Jika dia tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkan adikku menikah. Aku akan melihat bagaimana adikku akan menikahi pria itu. Lin Kevan sedikit mengangkat sudut mulutnya, seolah-olah harta karun di tubuh Dev cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. Setelah itu, 2 hari kemudian, Sing Daorong secara pribadi mengantarkan batu abadi kepada Dev. Dev tahu bahwa meskipun Sing Daorong mengirimkan batu abadi, jumlahnya tidak akan sebanyak itu, bahkan tidak sampai 100.000. Jadi agar tidak diketahui orang lain, Dev menemui Sing Daorong langsung di luar dinasti Xiao. Tuan Chen, kamu memintaku untuk mengantarkan batu abadi, dan aku bergegas ke sini tanpa henti. Sing Daorong berkata dengan keringat di dahinya. Orang ini tidak memiliki pesawat udara dan hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk terbang. Untuk jarak yang begitu jauh, konsumsinya sangat besar. Terima kasih atas kerja kerasmu.
Dev mengambil tas penyimpanan dan bertanya, ada berapa banyak batu abadi di dalamnya? 100.000, kata Sing Daorong. Tubuh Dev bergetar, 100.000. Sial, dari mana datangnya begitu banyak batu abadi? Bersambung.